Masih 19 detik. Ya. Masih 19 detik ya. Duh, mungkin ada pertanyaan, Mas Mincan, kenapa kok 15 detik? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, public speaking for business. Ini saya akan mulai ke materinya, Mas Pram. Ya. Jadi yang pertama ini adalah tentang beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai acuan ya, bahwa pada dasarnya ini di screen kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan. Saya menceritakan ada satu penyakit yang dialami oleh semua orang, yaitu glossophobia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ketemu orang sak monombani, bertemu dengan orang sebanyak itu, apa saja yang akan terjadi. Yang pertama nervous, grogi, dredeg ya. Saya pernah punya cerita sedikit dengan glossophobia ini, Bapak Ibu. Pertama kali saya menjadi Master of Ceremony atau menjadi MC pada waktu itu, saya saking nervousnya pada waktu itu, saya lupa dengan belangkon saya. MC Jawa waktu itu ya. Jadi akhirnya ketika saya MC, ya sudah, saya maju aja ke depan karena mantennya sudah datang, sudah waktunya tukar kembar mayang, saya harus mulai opening, saya mulai dalang lah bahasanya, sampai diingatkan oleh salah satu MUA kalau bahasa sekarang, make up artist ya. Tapi ini tim salonnya yang mengingatkan, Mas Vincent, belangkonya mana gitu kan ya. Karena saya nervous, oh ya madu ketinggalan Mas. Untunglah saya punya sedikit knowledge soal bagaimana cara bikin udang instan ya. Dan nggak apa-apa waktu itu jadi gitu. Glossophobia ini kita alami semua Bapak Ibu. Jangankan ketemu banyak orang, ketemu satu orang saja, itu luar biasa susahnya. Luar biasa untuk ngomong tuh loh. Jadi misalkan Bu Elija tadi. Peningkatannya hampir. Ya, Bu Elija sendiri aja ketemu secara personal. Kemarin waktu kita cerita banyak itu masih kesulitan dalam menjelaskan produknya. Selamat datang untuk Mbak Imelda. Ya, mungkin bisa di-mute dulu, Mbak. Bentar. Semuanya. Ya, jadi glossophobia ini apa, Mas Vincent? Ketakutan untuk berbicara di hadapan umum. Jadi karena ini ngomong public speaking, saya cerita penyakitnya dulu. Saya cerita penyakit yang sering dialami oleh semua teman-teman. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita bicara public speaking itu buat apa? Buat apa? Untuk apa? Lalu apa saja yang akan kita sampaikan dalam public speaking? Nah, saya pikir ini menjadi tantangan tersendiri. Menjadi tantangan tersendiri tentang bagaimana agar materi jenengan semuanya akan menyenangkan. Jadi perlu diingat, what for ini untuk apa? Buat apa? Hal apa yang akan Anda jadikan materi untuk public speaking? Nah, ini tentunya berkaitan dengan produknya Bapak Ibu ya. Tidak melulu benda. Jasa pun bisa. Ya. Maaf Bapak Ibu, ada kegiatan public speaking yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan interaksinya setiap hari. Tanpa mengurangi materi kita, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu pasti sering melihat tulisan set.wc. Itu sudah menjadi kegiatan speaking tanpa disadari. Set.wc nomor kosong berapa. Jadi ya, perlu diketahui buat apa 15 detik itu. Supaya kita tidak ngelambiar, Mas. Jadi 15 detik itu bermanfaat sebenarnya. Nah, apalagi kalau dibantu dengan video. Ada gambar, ada keterangan. Wah, itu mantap. Ya, baik. Berikutnya Bapak Ibu adalah siapa. Siapa ini, siapa saja orang yang kita ajak bicara. Siapa saja sih yang kita ajak bicara, siapa aja. Ya, kita harus tahu benar-benar orangnya sesuai nggak dengan produk kita. Umurnya masuk dengan produk kita apa enggak. Lalu mereka pantas nggak menjadi target untuk jualan kita. Ambil contoh misalkan, saya jualan keripik singkong yang notabene kalau makan butuh gigi yang bagus. Jadi tidak mungkin saya tawarkan untuk orang-orang yang usianya di atas 70-80. Ya kan? Walaupun sekarang sudah ada produk-produk keripik yang
luar biasa tipis, luar biasa halus, dan harganya terjangkau. Ya, saya kasih inisial ya, jadi depannya huruf L. Nah, itu lagi rame kan, anak-anak suka, tapi orang tua juga beberapa menikmati, ya. Lah bisa itu juga, ya. Jadi siapa ini, siapa kita, siapa mereka, siapa target kita, siapa yang akan menjadi orang yang jualan nanti, siapa yang harus dijuali, siapa yang harus ngeladeni, siapa ini berkaitan dengan semua yang terkait dengan produk. Target kita, kita sendiri. Kalau bahasa Jawa tingginya itu tepo seliro, Mas. Tepo itu tepak, seliro awak. Ya. Ini sudah dimiliki oleh orang Jawa. Jadi menempatkan diri, mempositioningkan diri untuk produk ini. Jadi jangan sampai kita jualan tapi kita ngawur. Kan kadang ada yang, maaf, bahasa saya itu blind market. Jadi sepertinya ditutup itu matanya, kemudian langsung jualan lagi, tukun. Itu yang paling menurut saya sedikit berbahaya itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Saya mohon maaf. Itu blasting WA. Blasting WA tanpa mengetahui arah tujuan. Saya pernah suatu hari itu di blasting underwear, Mas Pram. Saya tahu istri saya butuh itu kan ya, tapi kenapa nggak ke istri saya langsung gitu kan? Saya nggak ngerti motif, saya nggak ngerti model. Gitu. Oke lah katakanlah murah ya, tapi kalau nggak cocok modelnya kan kadang-kadang jadi rame kan. Gitu kan. Iya, iya. Itu blind market, itu bahaya Bapak Ibu. Jadi siapa ini berkaitan dengan siapa saja. Siapa yang akan membeli produk kita, siapa yang akan terkait dengan diri kita, siapa diri kita juga perlu kita siapkan. Ya, jadi jangan sampai nggak ada yang siap gitu. Apalagi jenengan-jenengan yang punya usaha untuk jualan. Ya, jadi siapa yang mau Anda tuju itu siapa? Itu nomor satu. Siapa yang mau Anda tuju? Lalu yang kedua, siapa yang akan menjadi rekanan Anda untuk berjualan? Bisa jadi kayak ya semi-semi MLM gitu kan, maka orang yang beli itu akan bisa diajak jadi kolega kan, Bu, cari pembeli Bu, tak kasih diskon. Itu kan bahasa-bahasa MLM juga. Jadi siapa ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Lalu berikutnya, setelah what for, kemudian setelah siapa, baru yang terakhir adalah realis ya, atau orang yang melihat kenyataan Bapak Ibu. Produk kita itu seperti apa, ya? Ini saya bagi jadi dua ya, Mas Pram dan Bapak Ibu sekalian. Reanya ini menjadi reading, membaca. Listnya itu menjadi listening atau mendengarkan. Jadi banyak-banyak membaca referensi produk dan mendengarkan juga omongan dari para konsumen, Bapak Ibu. Karena reading ini kalau Bapak Ibu maaf loh, reading itu bukan reading membaca buku saja loh. Membaca sosmed itu reading loh. Ya. Kemudian membaca konten itu juga reading. Listening, mendengarkan bisik-bisik tetangga dan sebagainya, itu juga menjadi konten loh Bapak Ibu. Ya, ini dibutuhkan karena dalam public speaking ada pepatah lama yang mengatakan menjadi seorang pembicara yang baik itu berarti menjadi pendengar yang baik. Jadi untuk bapak-bapak yang di rumah itu saya jamin mereka adalah pembicara yang baik. Karena mereka selama sepanjang hari itu selalu mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu ya. Ini joke loh Bapak Ibu, jangan digarisbawahi wah Mas Jan ini curhat ya. Tapi secara prinsip suami-suami itu selalu menjadi pembicara yang baik. Contohnya Coach Pramudia ya, Coach Kuku, saya juga ini karena kita sudah sering mendengarkan soalnya ya. Jadi realis itu adalah reading dan listening, membaca dan mendengarkan. Sehingga nanti ketemunya dalam kenyataannya tinggal dipadukan. Realistiknya itu ketemu lagi ya. Jadi kenyataan ini dihasilkan dari hasil membaca dan hasil mendengarkan. Ambil contoh, saya jualan tanah. Setelah saya baca-baca, oh ternyata harga tanah itu setiap tahun meningkat. Setelah saya dengar-dengar, ternyata tanah itu juga mengalami perubahan harga yang luar biasa ketika ada dilewati proyek jalan tol. Nah, maka kita realisasikan, kita realiskan, kita nyatakan, kita wujudkan. Kita invest tanah, apakah benar dalam waktu kurun 7 tahun itu bisa berubah? Ya kan? Saya dulu beli tanah di kawasan Pages.
Mas Pram, ini contoh sendiri aja. 9 ya, itu harganya sekitar segitu 2,5 juta. Tapi sekarang harganya sampai hampir 500 juta. Dari yang dulu cuma 2,5 juta. Dan itu pun tanahnya ditanemin, kemudian dipanen oleh orang-orang sempat. Saya titip kan, Mas Vincent ini panen pisang. Pak, bawa aja Pak, Bu. Karena kan saya nggak ikut hormat kan Mas Pram. Iya, iya. Sekarang saya coba tanyakan karena dekat dengan lokasi tol juga ada yang nawar, Mas 500 juta gimana? Waduh, kok gede banget ya. Enggak nunggu kalau kapan-kapan kalau saya butuh aja lah. Tuh. Ya, ini contoh aja. Jadi dari membaca dan mendengar itu kita bisa menjadikannya dalam bentuk public speaking yang nyata, realist speakingnya itu adalah dengan mengkombinasikan semua apa yang kita ketahui. Itu dikombinasikan lagi dengan produk kita, Mas Pram. Jadi produk kita itu harus di-compare, nggak bisa kita langsung aku duwe apa jenenge lek karane jajan semprong enak rek gitu. Tapi setelah dibaca, loh, iki lho semprong iki lho, gak asline kudu ngene nggenmu kan iki. Ya kan? Tidak bisa kita berdiri sendiri, tetap harus ada pembandingnya sehingga kita juga bisa berjualannya dengan nyaman, Mas Pram. Ya, ya. Lalu berikutnya tentang ngomong ini, Mas. Duh, Mas Vincent, aku lek ngomong mosok kudu langsung gelambiar gitu. Enggak. Setelah sampai membaca apapun, mendengar apapun, maka harus ditulis, Mas. Ya. Setelah ditulis, dibaca lagi, kemudian ditulis lagi. Proses ini yang terus diulang. Read ini nanti, membaca ini nanti akan menjadi ngomong, Mas. Karena kita akan terbiasa membaca. Terbiasa, terus kita baca, akhirnya kita bisa menulis lagi. Oh, kayaknya ono sing kurang sih, tak ganti nih. Oh, kayaknya ono sing kurang sih, tak ganti nih. Maka di sini ada proses namanya evaluasi, ini bergulir, Mas. Jadi dari baca, menulis, dari menulis dibaca lagi, kemudian ditulis lagi, baca, tulis, ditulis lagi, dibaca lagi, ditulis lagi, dibaca lagi, seperti itu berulang-ulang. Sampai nanti akan ketemu dengan produk yang pas, ya kan? Nah, next Bapak Ibu berhenti berbisik, ya, start speaking, mulailah berbicara. Ini kebiasaan yang saya temukan di beberapa pedagang, Mas Pram. Ya. Jadi kalau ketemu sama orang itu cenderungnya satu orang mepet, jebret, satu orang aja dibisiki, Mas Pram, saya punya coklat, Mas Pram, bantu saya ya. Ya. Mana yang lebih efektif, berbicara pada satu orang atau berbicara pada satu forum? Ini kan pertanyaan akhirnya kan. Bapak Ibu, saya punya kerupuk upil. Nah, kerupuk upil itu kan ada sesuatu yang menarik. Kok namanya upil itu gimana ya? Saya punya kerupuk upil ini. Padahal itu namanya dulu kerupuk pasir, Mas. Iya. Kerupuk pasir kok bisa jenenge upil, Mas? Ini sedikit saya tambahkan sejarah. Kita tahu upil itu dibuang ke pasir ya. Karena orang-orang ngomong kerupuk pasir ya, itu yang jualan kan orang-orang daerah Probolinggo Lumajang pertamanya. Karena banyak yang nggak laku, akhirnya diganti nama supaya selamat. Kayak kita kan dulu kalau sakit-sakitan ganti nama kan, biar selamat. Iya. Ada nama orang namanya Soekarno, tapi kok loro-loron abot sanggane ganti jenenge. Sama dengan kerupuk pasir itu. Coba ganti kerupuk upil, ternyata kok tambah laris ya, dikasih petis dan sebagainya itu. Ya, itu sedikit cerita soal kerupuk upil, Bapak Ibu. Balik lagi ke materi tentang stop whispering, start speaking. Jangan berbisik, tapi mulailah ngomong. Beda ya ngomong dengan berbisik. Berbisik itu cenderungnya itu hanya pada satu orang. Kalau speaking itu pada banyak orang. Lah kenapa saya di forum-forum itu selalu ngajak ngobrol itu banyak orang, Mas. 4-5 orang. Itu lebih efektif daripada cuma 1, 2, 3 orang. Nah, berikutnya ya sudah, mulai saja dulu. Tapi jangan lupa menanamkan rasa bangga, proud. Ya, bangga dulu dengan produknya. Jangan sampai jenengan nggak bangga. Wah, aku genku gak apik, Mas. Harus bangga. Karena nanti ketika ada kritikan, berarti kita tinggal memperbaiki. Ingat Bapak Ibu, kritikan itu berarti bentuk lain dari kata saya. Jadi ana lek wong ngritik, "San, iki kopimu gak enak blas ngene-ngene." Oh iya, Bos. Waduh, siap, Bos. Akan kita coba perbaiki. Jadi selama 1 tahun pertama dari bulan April sampai April kemarin, Mas Pram, saya tetap merevisi produk saya sendiri, yaitu kopi. Ya. Itu contohnya. Dan saya harus bangga kayak gitu. Lalu yang kedua, mulai saja dulu dengan produk.
produknya sampean yang ada itu, ya sudah mulai dijual, mulai dipromo, ya, mulai diperkenalkan. Mas saya nggak punya media ke tetangga-tetangga. Kita kan hari ini ngobrolin public speaking, jadi ngomong saja dulu. Sampai punya tetangga, datang ke tetangga-tetangga, kasih sampling. Kalau nggak punya sampling, ajak ke rumah. Nah, ini kan sudah yang paling gampang kan, Mas. Nggak pakai uang kan. Ya. Mbak Yu, saya bikin coklat ini sampai coba, ya. Tapi jangan cari orang-orang yang ini, orang-orang yang jauh, deket-deket aja. Sampai coba, Mbak Yu. Atau mungkin yang punya tanah pengen jualan bisa jadi orang tetangga-tetangga itu kan marketing kita yang nomor 1. Ya. Mbak, aku butuh duit aku. Bisa bantu jualkan enggak? Kayak gitu loh. Itu contohnya. Oh, iya, tak bantu, Mbak. Jadi bangga dengan apa yang sudah Anda miliki produk knowledge yang luar biasa, pahami produk Anda, sedetail mungkin, promosikan sehebat mungkin. Nah, sekarang kita bicara promosi ini, Mas. Cara promosi itu, kan saya tadi minta tolong 15 detik itu. Ya. Itu kaitannya dengan semua sosial media yang berkembang, Mas. Reels, TikTok, YouTube, itu semuanya menjual short video. Konten yang bagus itu, Mas, itu perlu banyak syarat, Bapak Ibu. Konten yang bagus itu memerlukan algoritma. Terus visual yang memancing emosi. Kemudian punya musik yang membangun theater of mind. Jadi begitu dengar lagu ini pasti orang-orang ingat, oh ini lagunya ini. Tahu kan lagunya Cinderella, Mas? Tahun 80-an. La 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 la. Ini sepatu la 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 la. Kan sekarang dipakai oleh salah satu marketplace ya, oleh salah satu online market ya. Dengan bintangnya si Tukul Arwana itu kan. La 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 la. Itu lagunya Cinderella padahal ini. Tapi kemudian dipakai lagi. Karena apa? Orang-orang yang punya duit sekarang itu, yang kita ngomongnya punya duit, itu adalah orang-orang yang rentang usianya antara 50 sampai dengan 70. Itu berarti masa kecilnya kan di zaman lagu itu terkenal. Nah, itu sampai sejauh itu konsepnya. Lalu yang terakhir adalah good idea, kemudian copywriting yang bagus, sampai editing moment itu. Kenapa saya minta 15 detik? Kaitannya dengan apa sih Bapak Ibu? TikTok. Ayo TikToknya diganti, kalau nggak menari ya sekarang ya menawari, bukan lagi menari ya tapi menawari, menawarkan. Jadi bukan tarian lagi tapi tawaran, bukan lagi menari lagi tapi menawari, ya, menawarkan, bukan tari tapi tawaran, bukan tarian tapi tawaran. Ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik kok. Bu Elijah sedang datengin anak sedih dengan coklat gitu. Tiba-tiba anak itu makan coklat itu langsung happy. 15 detik cukup. Ya. Kenapa kamu sedih? Aku baru saja dibully sama temanku, Tante. Minum atau makan coklat Elijah. Contohnya kan ya. Vincent, ya. Suaranya kurang keras. Oke, udah keras? Saya pepetkan ini. Sip. Ya. Silakan lanjutkan. Jadi contohnya tadi ya, 15 detik itu Mas ya. 15 detik itu ada anak sedih, dibully. Kemudian datang Mbak Elijah, itu ngasih coklat. Kamu kenapa? Aku dibully Tante. Minum coklatnya Tante. Makan coklatnya Tante dimakan itu. Wah, luar biasa. Dengan coklat Elijah aku menjadi superhero gitu kan ya. Tapi anaknya jadi coklat semua gitu kan misalkan. Brown man atau brown boy atau super brown atau apalah gitu kan. Itu contoh aja gitu kan ya. Itu simple saja. 15 detik itu langsung target pada siapa pembeli Anda, kemudian mulai masuk ke produk Anda, dan saat itu juga mulai perkenalkan produk Anda. Nah, balik lagi Mas Pram ke evaluate itu ya. Setelah dimulai, kita akan evaluasi. Ini saya pakai bahasa Inggris saja. Yang di sisi kuning itu evalue, kemudian yang di sisi kanan itu aided. Jadi yang baik, evalue itu kalau kita change, kita rubah jadi value. Jadi nilai sebenarnya Bapak Ibu. Kan ada garis pembatas itu ya.
Evalu itu kalau kita rangkum lagi menjadi value. Yang bernilai kita rangkum. Kita jadikan kehati-hatian. Karena warna kuning ini adalah warna kehati-hatian. Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Jadi ketika value-nya ini dirangkum, nah tinggal nanti mulai jalan lagi dengan apa. Kemudian yang tidak berguna, ya, aided, ya sudah dimakan, ditelan aja. Nggak boleh ada hurt feeling. Pebisnis itu nggak boleh sakit hati. Nggak boleh baperan. Waduh, lek baperan ya, mending kalau baperan mending Bapak Ibu main sinetron, ya. Cintaku di ujung tanduk, penjual bandeng misalkan gitu, ya monggo. Pebisnis itu tahan banting kok. Jadi sebelum orang lain merendahkan kita, ya sudah, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, ya, supaya orang lain nggak bisa merendahkan diri kita lagi, gitu loh. Sehingga nanti kita masuknya lebih enak lagi. Jadi value itu kita rangkum lagi, kita oblek-oblek, ketemunya value yang bernilai kita kumpulkan, Mas Pram. Eat it itu kalau kita oblek-oblek lagi menjadi eat it, makan aja sendiri, nggak usah dibagikan ke orang. Jadi yang jelek kita simpen, yang bagus kita tonjolin. Nanti ketemu terus ya, ketemu terus. Oh, yang ini bagus ya, oke kita kumpulin lagi. Di sini ada Mas Ari dari Nispera gitu kan ya. Dari awalnya yang dulu cuma lidah buaya, sekarang menjadi keripik kelapa. Itu menarik gitu. Dan saya tuh kebetulan orangnya ya, Mas Pram ya. Kalau ketemu orang itu senangnya berbagi ide, Mas. Dan saya nggak mau ada apa-apa. Pokoknya ya, ayo dikembang. Oh gini aja gitu kan. Saya senang. Dan dengan catatan ya teman-teman silakan berkembang di situ. Bukan berarti kalau saya punya ide terus Mas Vincent ikut eksekusi, walah ini saya nggak punya waktu gitu kan ya. Tapi kalau untuk sharing saya punya waktu, enaknya diapa Mas gitu. Demi kemajuan bersama. Dan harapan saya nanti dari forum ini Mas, kita akan berbuat sesuatu gitu Mas. Yang terakhir nanti yang bisa menerjemahkan ini akan saya kasih hadiah Mas ya. Waduh, lupa nih saya pelajaran aksara Jawa ini. Silakan Bapak Ibu. Monggo yang mau tanya jawab ya. Iya. Oke. Materinya sesimpel itu aja dulu Mas, nggak usah panjang-panjang dulu. Oke, terima kasih Pak Anto Vincent, terima kasih. Ini materinya sangat luar biasa sekali. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana cara mengetahui audiens kita waktu kita mempromosikan bisnis kita? Bagaimana Pak? Ini pertanyaan dari siapa ini Mas? Dari saya sendiri Pak. Oh dari Mas Pram. Baik, oke Mas Pram. Sebenarnya ini ada satu PR kecil ya. Jadi bagaimana cara kita mengenali audiens kita waktu kita berbicara di depan umum. Oh ini penontonnya ini bapak-bapak atau anak muda. Ini saya ngomongnya harus bagaimana? Ini bagaimana Pak? Sebenarnya kalau kita diundang di publik itu kan kita sudah dikasih ini kan Mas Pram. Sudah diberi warning ya sama EO-nya ya kalau kita diundang EO ya. Tapi kalau blank itu saya pikir jarang lah sekarang ini ya kita menemukan kesalahan itu. Tapi semisal suatu hari Mas Pram dan saya diundang dadaan disuruh ngomong di depan banyak orang gitu ya. Saya pikir yang menarik adalah kita mulai dengan kesalahan dulu Mas. Mau nggak mau kita harus mulai dengan kesalahan dulu. Makanya ketika ditanya, Mas Vincent, aku supaya nggak ndredeg ya apa dilewati. Jadi supaya kita tahu siapa segmen kita bikin kesalahan dulu. Kita percaya diri dulu, nanti ketika salah, waduh salah ya. Saya mau manggil Mbak Mas, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak apa-apa. Ya kan? Jadikan joke itu sebagai penyegar suasana. Ya, bukan perusak suasana. Karena ada joke yang kalau kita paksakan jadi rusak juga eman kan ya. Dan joke itu sebenarnya bisa dipelajari kok Bapak Ibu. Sekarang sudah ada stand up comedy, kita tinggal mempelajari materi-materinya itu. Saya pikir saya pikir semuanya tahu. Oh ini di grup ada biar Mas Pram yang milih siapa pemenangnya. Mas Pram. Jadi seperti itu Mas Pram ya. Jadi supaya kita tahu siapa audiens kita, ya kita harus ini Mas. Mau nggak mau kita akan benar-benar bisa mempelajari siapa
orang yang ada di depan kita. Kalau kita nggak bikin kesalahan, kita nggak akan tahu siapa orang depan kita. Ambil contoh yang paling gampang ya, waktu kita pacaran, Mas Bram. Kita masuk ke rumahnya pacar kita, salaman gitu. Kita nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba ada orang gitu. Om, saat malam Om, saya mau ketemu sama Siska Om. Om. Saya itu Gojek Mas, di sini itu nganter GoFood, orangnya belum keluar. Oh, nah kan kita harus bikin kesalahan dulu, ya kan? Ya. Karena kalau kita nggak antusias ya gimana, ya kan? Baik, itu ya Mas ya. Ya. Mas Pram, sampai sini jelas Mas Pram ya? Jelas ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini. Ini terkait di materi yang terakhir tadi. Bagaimana cara kita untuk pede atau percaya diri untuk bangga menjelaskan produk kita atau usaha kita. Di lain sisi, usaha kita masih belum laku keras atau peminatnya masih sedikit. Jadi menimbulkan rasa bangga untuk produk kita itu bagaimana, Pak? Ya, gini, kalau kita punya produk kita nggak bangga itu pertanyaannya lah ngapain kita punya produk itu kan itu kan sebenarnya agak sedikit klise ya. Tapi saya boleh minta tolong Mas Arik Estrada untuk keluar video nggak Mas Arik? Pak Arik, Mas Erik, sebentar. Pak Erik. Mas Arik Estrada. Ya, mungkin bisa open kamera. Sama cerita Mas produknya seperti apa? Nah, ini. Kesulitannya apa saja nanti kita bedah di sini. Iya, Mas sekalian. Arik Estrada, Tirta Shanum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, monggo. Gimana Pak Vincent? Gimana kabarnya? Baik. Mas Arik bisa dilihatkan videonya, Mas? Oke, sebentar Pak. Iya. Mantap Mas Arik, luar biasa Mas Arik ya. Monggo Mas Arik. Ya, ini kok malah ketemu sama teman sendiri ini ya. Nah, ternyata udah kenal. Silakan Pak Arik. Kesulitannya apa? Arik, produk jenengan nopo saya nggak tahu loh. Kemarin kita ngobrol, dowo ngalor ngidul malah jenengan nggak cerita produk itu apa Mas? Enggak. Kebetulan saya olahan lidah buaya Pak. Ya. Ada minuman, manisan, natanda aloe. Dan ada juga keripik kelapa, Pak. Nah, dari beberapa produk ini ya, ada produk yang peminatnya banyak dan ada produk yang sedikit, Pak. Nah, tujuan kita kan jualan, Pak ya. Jualan kan dengan menawarkan produk dengan apa ya? Dengan dimodali rasa bangga terhadap produk tersebut. Nah, pengalaman saya, Pak, untuk menjelaskan produk yang ini ya, kasarannya peminatnya besar dan sudah berada di tempat oleh-oleh yang cukup lumayan besar, itu saya pede, Pak, menjelaskan. Tapi ketika ada produk yang ini ya, yang peminatnya dikit, itu ada rasa minder, tapi punya tujuan, punya misi bahwa ini harus laku lah, itu gimana itu Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Arik ya. Mas Arik ini teman satu bangku Mas ya. Maksudnya satu bangku duduk di satu meja ini. Baik, ini akhirnya menjadi pertanyaan semua orang yang ada di kelompok kita hari ini Mas Arik. Jadi kita akan mengawal kelompok ini supaya nanti akan ada kegiatan. Jadi saya bukan bicara lagi Zoom ya, tapi luringnya ya sama Mas Pram juga nanti bersama dengan bersama dengan Pramanajemen kita akan coba untuk kelola. Nah, Bapak Ibu punya produk. Jadi dalam bayangan semua orang, seorang pebisnis itu diwajibkan bangga dengan produknya. Seorang pebisnis ya. Saya yakin Mas Ari ini pasti suka mencoba untuk menemukan hal-hal baru. Kemarin ketika saya ngobrol, Mas ini bacanya jangan Nispera, Mas bacanya Nispera aja. Supaya orang-orang ada sedikit pertanyaan, kok tulisannya Nispera bacanya kok Nispera sih? Supaya ada nilai bedanya. Jadi sekarang ini kalau misalkan kita sudah merasa minder dengan
di brand yang sudah ada. Kita punya produk, tapi ternyata sudah ada yang pertama dalam produk kita. Maka mau nggak mau kita harus jadi pembeda, Mas Ari. Mau nggak mau kita harus pembeda. Mas, kopi ku wis akeh Mas Misan. Apa sih nggarakno kopi sampean beda? Mas Ari, kopi ini apa jenenge? Lidah buaya ku wis akeh, Mas. Pembedanya apa? Nah, sisi pembeda ini yang harus kita cari. Dan dari situ kita harus mau berkembang, mau nggak mau. Dan harus bangga. Yang membedakan produk Anda dengan kopi-kopi yang lain apa Mas Wijan? Kan wis akeh Mas Hari yang membedakan apa lidah buaya ini sampai nambah lidah buaya ini lian apa? Di sini Bu, lidah buaya ini bisa membuat buaya yang ada di rumah Ibu itu nggak akan pergi kemana-mana. Ini akan membuat buaya di rumah Ibu itu akan tinggal di rumah. Misalkan contoh aja, Nice Vera. Khusus untuk buaya darat yang sering kemana-mana. Misalkan ini contoh aja kan ya. Itu kan kita bikin seperti itu kan supaya bapak-bapak itu nggak kemana-mana. Jadi bisa jadi nanti pembedanya ini contoh loh Mas, jangan dibuat beneran loh ya. Nice Vera. Produk lidah buaya khusus atau mungkin produk lidah buaya kesukaan bapak-bapak Indonesia. Itu kan jadi menarik Mas. Oh iya ya. Selama ini belum ada loh lidah buaya yang suka bapak. Yang suka tuh ibu-ibu saja. Loh kenapa suka bapak? Karena kan bapak ini kan terkenal buaya tuh Bu. Dan lidahnya itu loh Bu. Aduh. Buaya darat kan gitu Mas ya. Ini contoh aja. Just tapi bisa jadi menjadi pembeda brand gitu loh. Jadi Nice Vera adalah lidah buaya kesukaan bapak-bapak. Itu sudah menjadi pembeda Mas. Tagline yang beda gitu loh. Bisa jadi loh ya. Walaupun produk kecantikan, tapi kan bapak-bapak ini kan punya istri. Ya ini buat istrinya bapak-bapak supaya bapak tidak menjadi buaya darat. Cukup lidahnya saja Pak yang buaya. Bukan bapaknya. Itu kan tetap bangga Mas Ari. Oh, Mas Ari itu produknya apik kok. Ya kan? Saya sampai ditelepon sama Mas Haji. Mas Vincent, ini keripik kelapanya enak tenan loh. Iku enak Mas, hebat kuwi. Pokoknya saat jamin Mas Ari ini the best itu. Saya tetap supporting teman-teman yang jualan. Kan kemarin Mas Haji kan telepon saya toh Mas, itu kan tanya. Ini gimana Mas? Wah, sip iki Mas. Pokoknya kalau sama Mas Ari mau dikirim 2 ton, 3 ton siap itu Mas pokoknya. Kalau ngomong keripik kelapanya itu. Ini contohnya itu kan ya. Itu bagaimana kita mensupport teman-teman di sini Mas Prabowo. Jadi yang butuh link oleh-oleh di seluruh Jawa Timur. Saya bilang Jawa Timur loh ini Mas Ari ya. Jadi mulai dari Ngawi, Gresik, Madiun, ya, sampai Banyuwangi, insya Allah nanti saya akan bantu untuk ngelingkan saja. Usahanya tergantung jenengan. Aku tak kayak nomor orang di follow yo eman toh akhirnya ya kan. Gitu Mas Ari ya. Sebelumnya terima kasih banget Mas Vincent karena link-link tersebut akhirnya dapat masuk ke toko oleh besar juga. Sangat bermanfaat sekali gitu. Siap. Oke, ya. Wah ini ada manfaatnya ini dari networking kita nih. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Ayu Chandra, Pak Vincent. Terima kasih. Ya, Mas Ari, sampai sini clear Mas ya. Kita lanjutnya nanti sambil nongkrong aja. Siap. Manuwun Mas, manuwun. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya, Pak Vincent. Bagaimana cara membuat orang memperhatikan atau tertarik atau antusias pada obrolan kita? Ya, Bu Ayu Chandra bisa dilihatkan produknya, Bu Ayu Chandra, atau mungkin pamfletnya, Bu, sambil open mic, open video. Mungkin Pak Vincent bisa stop share mungkin. Oh ya, saya stop share dulu ya. Iya. Kalau untuk ini baru website Pak. Jadi kita baru bikin website, untuk pamflet apa segala macamnya belum punya. Informasi terkait dengan produk itu baru ada melalui website. Mbak, nanti dikirim ke saya contoh produk jenengan. Salah satunya apa aja gitu. Saya kan belum diceritakan secara detail Mbak Ayu Chandra. Lebih fokusnya kemana gitu Mbak Ayu? Iya, jadi itu produk kami agak miring ke kanan Mbak hijabnya. Jadi
kurang lurus wajahnya. Ini selimut, Pak. Oh, selimut ya? Oh iya. Astaga. Bisa aja. Kaget aku. Soalnya. Moga Bu, silakan. Iya, jadi berupa jasa development website profile, aplikasi, mobile, seperti itu. Terus, jadi itu kan tidak semua orang akan mudah diceritain untuk kebutuhan yang seperti itu. Nah, ini agak susah selama ini kalau mengkomunikasikan ke calon customer itu harus bagaimana. Jadi jasa pembuatan company profile, program kasir biasanya yang di toko atau warung seperti itu. Bikin toko online. Yang utama apa, Mbak? Yang utama, yang jadi fokus targetnya jualannya apa? Itu program kasir. Kayak Mbak Asari itu kan ya, jualannya adalah kayu gitu kan ya. Jadi ya dia akan fokus di aku jualan ini Pak, kayu dan semua olahannya. Oke. Ini sebenarnya fokusnya ya pemrograman untuk kebutuhan UKM. Nah, salah satu yang paling difokuskan adalah program kasir. Oke, berarti ini adalah momen. Semuanya saja yang mengikuti acara hari ini nanti bisa menghubungi Mbak Ayu Chandra. Mbak Ayu nanti diceritakan ya program kasir itu untuk apa. Ya, jadi kasir ini sebenarnya Bapak Ibu untuk membantu keuangan biar Bapak Ibu tahu keluar masuknya uang. Lalu Bapak Ibu bisa memonetize tentang omsetnya dalam harian, mingguan sampai bulanan, bahkan rekapnya pun akan langsung muncul. Begitu Mbak Ayu ya. Begitu ya? Betul. Nah, ini yang punya usaha saya Pak Mbak Ayu. Untuk manajemen stok produk bisa pencatatan transaksi sampai ke arus kasnya toko kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya usaha pengen seperti Indomaret ya, softwarenya ini sudah ada di Mbak Ayu Chandra. Kalau saya ngomong harganya, kisarannya itu kalau menurut saya masih murah dibandingkan yang di Indomaret Mas Pram. Karena iya kisarannya sekitar ya antara 10 sampai 20 jutaan saja. Untuk yang skala menengah loh ya, tapi kalau kecil itu di bawah 10 masih bisa dinego. Ya kan Mbak Ayu ya? Sangat. Loh, iya. Paham saya Mbak? Paham saya Mbak. Paham. Di angka 3 sampai 4,5 juta, Pak. Ya, paham. Itu nanti kalau misalkan mau dibantu maintenance juga bisa. Ini kan momen Mbak Ayu sebenarnya. Jadi banyak sekali di sini kayak Bu Mbak Sari ini nggak tahu pembukaannya masih manual atau apa gitu kan ya. Mungkin di grup ini nanti akan dibuatkan konsep siapa saja yang membantu menjualkan online kasirnya Mbak Ayu akan dapat diskon berapa persen. Ini kan sudah mulai jualan sebenarnya Mbak. Ya. Nah, jadi dimulai dari grup kita aja Mbak, nggak usah yang jauh-jauh. Sehingga nanti Mbak Ayu saya yakin kalau memang kasirnya itu bagus, kompatibel, terus kemudian portable, bisa dibawa kemana-mana, dan sudah ada di Google Play Mbak ya, itu kalau nggak salah ya. Kalau sudah untuk saat ini belum. Belum ya saat ini ya? Belum masuk, ya. Oh iya, minta doanya kalau teman-teman di sini bisa beli semuanya, bisa masuk ke Google Play, bisa jutaan download, nanti teman-teman malah digratiskan nanti ya ke depannya tapi ya. Amin. Bedanya apa? Gitu. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini kan bedanya apa Mas kasir yang ada di Google Play dengan punya Mbak Ayu Chandra? Kenapa tidak ada di Google Play? Berarti ada security atau keamanan yang terjamin dari pihaknya Mbak Ayu Chandra supaya nggak bocor. Itu contoh ya. Baik Mbak Ayu saya jawab dulu, sambil saya jawab jangan lupa nanti selimutnya dikembalikan ke Mbak Kakung ya karena malam ini lumayan Blitar lumayan dingin Blitar ini. Saya itu Blitar lumayan dingin. Saya di sini aja di kamar belakang aja lumayan kok ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kalau kita ngomong jujur itu kan ya. Kenali produk kita sejauh mungkin ya. Produk kita yang apa yang paling utama itu yang kita jual Mas. Jadi jangan terlalu banyak dulu. Ya kita ngomong lidah buaya aja. Ya bisa jadi nanti produk sampingnya itu yang menjadi produk utamanya. Jadi misalkan Mas Arik jualan apa jeneng Mang lidah buaya ternyata keripik kelapanya yang booming. Kenapa enggak? Sampai beberapa pusat oleh-oleh kayak Brawijaya itu minta repeat order. Ini kan contoh.
Ya jadi di zaman pandemi ini jangan melihat, waduh aku susah, jangan. Tapi teman-teman harus melihat bahwa pada dasarnya semua saja itu sedang terkena pandemi, semua tanpa terkecuali. Jadi saya, Mas Pram ini sedang terkena. Kalau ngomong mental, semuanya kena mental, semuanya tanpa terkecuali. Nah, tinggal bagaimana cara mencari celahnya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa sih yang dicari di masa pandemi ini? Karena kita banyak work from home, otomatis adalah produk-produk yang berbau dengan kegiatan di rumah. Loh, Mas aku mebel masuk payu loh. Payu loh, saya ini gaya hidup ya. Selfie itu kan butuh perabot yang keren. Bapak Ibu untuk selfie dengan gaya seperti ini dapatkan hanya di Aza Furniture Malang. Misalkan. Jadi kami foto gawe apa jenenge selimut, kan nggak mungkin gitu kan ya. Itu contoh gitu loh. Bahwa tidak perlu kita jualan itu bingung dengan produk kita, jangan, tapi pertemukan produk kita dengan kebutuhan yang berkaitan dengan apa work from home itu tadi, kegiatan di rumah itu tadi. Mas, aku properti, aku dodolan oma, mas aku gak iso, mas. Mas aku iso oleh klien, mas loh. Teman-teman, di zaman pandemi ini orang lagi mati-matian cari tanah yang murah karena banyak yang banting harga. Berarti ini kan peluang teman-teman untuk jualan tanah, jualan rumah. Betul. Ya kan? Jadi balik lagi ya Mbak Ayu, pertahankan usaha tersebut, maksudnya produk tersebut, kemudian kasih nilai lebih dari usaha tersebut. Mbak Elija, Mbak Sari, Pak Dedi, Mas Muhammad Faruk, Mbak Sri Asi, misalkan ingin mendapatkan kasir gitu kan ya, di grup WA disepakati pokoknya ikut grup WA ini dapat diskon 10% misalkan. Dari 4 juta ketemunya cuma 3.600.000, lumayan kan? Sehingga kalau Bapak Ibu jual harga 4 juta, selama melalui Mbak Elija dengan Mbak Ayu Chandra, Mbak Elija dengan bayar 3.600.000, petang atus bisa oleh kak lapo-lapo. Nanti maintenance-nya sama Mbak Ayu Chandra sendiri. Itu contoh saja, ya kan? Gitu ya Mbak Ayu ya, Mbak Chandra ya. Itu loh Mbak Ayu ngenteni loh Mbak Ayu loh, sebelah loh. Siap, terima kasih. Iya. Selimutnya dibalik sakit. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Faruk. Ini bagaimana caranya kita menjaga konsumen agar pelanggan kita tetap, maksudnya tetap setia, tetap loyal. Iya. Ini berarti menjaga kualitas produk ataupun jasa. Mas Pram bilang 1 kilo 3.000, jangan sampai bulan depan ngomongnya 1 kilo 5.000, jangan. Ya. Terus Mas Pram bilang kalau cuci kering itu di sini cuma 7.000, ternyata besoknya itu cuci kering 8.000. Menjaga kualitas produk dan jasa ini yang susah. Muhammad Faruk, Mas Muhammad Faruk, usahanya apa Mas Muhammad? Open mic aja kalau Muhammad Faruk. Kalau nggak berani video, kalau nggak berani kamera ini aja lah, apa Mas, suaranya aja lah. Ya. Monggo Mas Muhammad Faruk. Dari namanya keren banget ya. Muhammad Faruk Al-Islam. Luar biasa. Mas Muhammad. Silakan Mas Muhammad Faruk. Muhammad Faruk. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Mas Faruk. Oke, kita skip dulu kalau gitu Mas ya. Karena saya pengen beliau juga muncul. Next saja Mas, berikutnya. Ini dari Bu Sri Asih. Saya lihat di YouTube rata-rata promosinya suaranya bisa bikin nyaman, bisa membujuk. Mohon teknik dan cara penyampaiannya. Oh, cara bacanya gini Mas kayaknya. Saya lihat bintang 2 itu saya lihat-lihat ya, di YouTube rata-rata. Mungkin seperti itu ya Bu Sri. Iya, iya. Iya betul Pak. Itu maksudnya public speaking itu loh Pak, kalau promosi kok bisa bisa membujuk kayak enak gitu loh Pak. Saya coba latihan ngomong itu pakai mic tuh suaranya masih kurang enak gitu loh Pak, kurang nyaman kayaknya. Itu aja di telinga saya sendiri Pak. Iya. Bu Sri jualan apa Bu Sri? Saya jualan itu Pak sambal kemasan Pak, sambal terasi. Wah, suaranya Bu Sri ini sudah mewakili ya. Orang kepedesan kan nggak bisa ngomong pelan ya, orang pedesan ya. Mesti ngomongnya cepet gitu kan. Kalau orang ya, ngomong cepat itu ngomongnya belajar, pasti pelan. Iya Pak, belum itu Pak Vincent belum menemukan cara teknik bicara biar bicaranya tuh bisa jelas kayak orang-orang itu loh Pak, kayak Pak Vincent itu loh.
bisa enak gitu loh Pak, bisa kita audio nyaman gitu loh Pak. Iya. Itu nanti bisa minta tolong dibantu teman-teman Bu, atau Ibu mulai dari sendiri dengan cara ngomongnya pelan-pelan. Nama sambalnya tadi apa Bu? Mereknya Ikat Pak, Apa Bu? IKAAT, Ikat, merek Ikat. Oh, Ikat. Iya, dari Oh. slogannya rasa itu mengikat gitu Pak. Oh. Kalau misalkan Bu ya, misalkan jangan sampai dipraktekkan Bu. Misalkan jadi sikat gitu kan lebih keren Bu, karena sambal itu kalau sudah dibikin harus segera disikat gitu kan ya. Lah itu nanti itu kan saya pakai slogan gitu kan untuk mengikat supaya merek saya bisa lolos di DJIP Pak. Oh iya ya, udah terdaftar ya, oh nggak apa-apa. Ya, Jadi soalnya nanti kayak penegakan namanya itu loh. Kok ini mereknya dari ini gitu loh Pak. ya penegaan Bu ya, ini Ya, bahasanya soalnya sangat kan bahasa. saya nggak pakai jasa Pak. Cuma Iya. minta pengantar dari Dimkot terus daftar mandiri Pak. Mantap. Ini sudah terdaftar ya kalau gitu Bu Sriasih ya, luar biasa Bu. Baru proses Sebenarnya Pak. nggak apa-apa Bu, saya doakan nanti ini bisa tercover karena Mas Pram juga punya linknya ya. Mbak Juliana, ini juga orang Blitar, Mbak Juliana belum share tadi ya. Saya tunggu nanti ya. Bu Sri, balik lagi Bu Sri, kalau misalkan kita ngomong suara itu nanti bisa dilatih. Sangat bisa dilatih, sangat bisa dilatih. Bu Sri posisi di mana Bu? Saya di Semarang Pak. Oh ya Semarang, berarti sama Mas Ujang nanti ya. Intinya Bu, kalau kita mau menyampaikan sesuatu di video ataupun suara itu tidak perlu kalimatnya panjang, simpel saja. Jadi sambalnya itu sambal apa Bu Sri kalau boleh tahu? Sambal terasi Bu Pak. Sri? Sambal terasi Pak. Halo Bu Sri? Halo. Ya, Sambal sambal terasi. terasi Pak. Oh sambal terasi. Iya, semua bumbu ya, Bu, saya itu ya, Pak. Selain siap. pelengkap Bisa jadi hidangan langsung bisa aja Bu, buat to the bumbu point. masak Pak. Ya. Ya, siap. Jadi ikat sambal terasi yang akan mengikat cinta keluarga Anda. Itu contoh aja, Bu. Nah, saya Itu lagi belajar cara ngomong yang gitu, Pak. Tapi belum pas, Pak. Loh. Yang intonasi kayak gitu tuh loh, Pak. Bisa, ya, kalau ini bisa lama membujuk, Pak. Saya belajar belum bisa, Pak. Ya, jadi itu sambil dilatih nanti bisa kok, Bu, sambil jalan, sambil dipraktekkan, sambil jalan. Karena dari namanya Ibu Sri sendiri kan Dewi Kesuburan. Asih itu kasih sayang. Harusnya Ibu bisa kok, pasti bisa. Apalagi suara perempuan itu suaranya lebih menjual Mas Pram daripada cowok. Cowok itu susah, cowok itu ya. Ya. Tapi insya Allah nanti saya bantu, Bu. Saya bantu. Jadi teman-teman di sini siapapun yang butuh suara voice over cewek atau cowok, kebetulan saya sekarang sedang mengajar di beberapa sekolah SMK, kampus dan juga madrasah, di mana anak saya juga butuh produk atau butuh barang untuk dijadikan furniture Malang, mempersembahkan furniture terbaik untuk keluarga Anda. Itu kan perlu dilatih sebenarnya ya. Elijah, coklat khusus untuk Anda pecinta coklat yang sebenarnya. Itu nanti sambil dilatih kok gitu ya. Seperti itu ya, Mas Pram ya. Iya. Bu Sri ya, seperti itu ya. Nanti saya bantu, Bu. Siap, nanti saya bantu, Bu. Kalau boleh sharing, Pak Vincent, dulu saya tuh juga grogi kalau berbicara di depan kamera. Tapi ya harus banyak latihan, terus langsung praktek dengan HP kita lihat rekaman kita terus-menerus. Tapi lama-lama juga jadi berani. Iya. Itu juga latihan. Saya alami, Mas Pram, sama kok. Saya juga sempat disleksia ya, maksudnya apa yang saya pikirkan lebih cepat dari apa yang saya omongkan. Itu dulu saya alami. Iya. Jadi akhirnya saya belajar untuk nulis, ngomong. Akhirnya dari situ mulai tertata apa yang mau saya omongkan. Dulu tuh belibet itu loh Mas, jadi bingung sih. Ate tak omong no opo, sing tak pikir opo, itu belibet banget. Iya. Nah, itu Mas Muhammad Faruk Al Islami kayaknya sudah mengeluarkan ininya. Mic-nya monggo Mas Muhammad. Loh, kok dimatikan Mas Faruk? Mas Faruk, produknya apa Mas Faruk? Tak tunggu Mas Faruk. Iya.
Sambil menunggu Mas Faruk, ini ada Ya. pertanyaan dari Pak Dedi Asep Mulyana. Bagaimana menghadapi orang yang lebih paham produk kita? Kalau ada orang yang lebih paham dari produk kita, Pak, pertama kita evaluasi diri kita sendiri. Kok bisa kita nggak paham produk kita? Itu yang pertama. Mau nggak mau loh, Pak, mau nggak mau loh. Aku kok nggak paham ya? Berarti saya kurang belajar lagi. Jadi bahasanya itu everything turns back to ourselves. Jadi semuanya itu dikembalikan ke kita, Mas Pram. Ya. Jangan sampai nanti orang lain lebih paham, kita komplain. Ya elah, orang lain lebih paham produk daripada kita. Males jangan. Begitu ada orang paham produk kita harus, luar biasa Bapak. Bapak ternyata lebih paham produk saya berarti. Oke Bapak, kira-kira mau ngambil berapa unit ini Pak? Nah, itu kan bisa menjadi punchback untuk konsumen pada akhirnya. Ya. Jadi ketika konsumennya ini paham produk kita, langsung aja. Wah Bapak lebih paham produk saya ternyata nih. Bapak, rencana mau ngambil berapa unit ini Pak? Nanti akan saya kasih diskon ini. Itu contoh. Jadi kan luar biasa akhirnya, ya kan? Ya. Nah, jadi kita gitu, Mas tidak Pram. selalu harus mempelajari apa sih kelebihan dari produk kita ya. Benar. Apa yang jadi pembeda dari produk yang lain. Kita harus paham sedetail-detailnya. Kalau perlu kita tanya Mas Vincent, lek kopimu itu kurangnya apa? Kita harus cerita. Pak, kopi saya ini kurangnya di kemasan. Kenapa? Ya kemasan saya plastik bening, orang-orang ya butuhnya tahu isinya, selesai. Itu tapi jelek Mas, ya nggak apa-apa. Memang itu jelek. Memang jelek itu saya ciptakan supaya orang tidak ngambil yang bagus, sehingga image-nya adalah kopi ini murah gitu. Itu contoh saja Mas. Jadi saya cerita, memang ini sengaja saya desain seperti ini. Kalau saya taruh di aluminium foil, orang nggak akan tahu kopi saya. Saya kasih plastik bening. Sabun kodok lah ambil contoh. Dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah dibungkus pakai kertas, Mas. Ya kan? Iya. Selalu plastik dengan tulisan kodok. Ya kan? Iya. Dan orang-orang nggak tahu kalau sabun kodok itu memiliki kelebihan. Membersihkan noda cepat selama airnya direndam dengan air hangat. Ya bukan panas loh ya. Sehingga noda-nodanya itu akan cepat hilang. Saya juga senang nyuci sendiri soalnya Mas Pram. Ya. Kebiasaan saya traveling itu membuat saya akhirnya membawa sabun kodok kemana-mana. Itu contoh Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung open mic, open kamera, monggo silakan. Iya, monggo silakan. Saya tunggu Mbak Elija. Ini sekalian praktek public speaking ini. Iya, waktunya kan sekarang habis ini expo kan. Nah, ya. Ayo. Saya menunggu teman-teman semuanya untuk harus berani memamerkan produknya. Ya, sedikit saya tuh ini Mas Pram. Ya. Saya kebetulan di bidang properti ya. Siap. Chat sama Pak Vincent. Kalau boleh kameranya di open Pak. Oh, boleh. Mantap. Silakan Pak. Jadi gini, saya sering bertemu ya beberapa konsumen. Ya. Setelah saya mungkin menjelaskan produk saya gitu kan, akhirnya dia memang pertama inilah memperhatikan mungkin ini gitu kan, mendengarkan. Nah, mungkin ada salah satu mungkin yang mungkin saya nggak paham, mungkin yang satu yang nggak paham, karena di bidang properti mungkin saya juga kan nggak seluruhnya memahami, karena properti itu luas dari mulai konstruksi, lahan, segala macam lah itu ya. Nah, ya salah satunya mungkin di bidang konstruksi saya memang masih belum masih belajar. Saya kan di marketing gitu ya. Ya, hanya tahunya menjual gitu kan, gimana itu. Nah, setelah bertemu dengan satu pengalaman saya tuh, bertemu dengan yang memang lebih lama mungkin lihat pengalamannya dan menjurus ke pertanyaan mungkin konstruksinya itu kan. Nah, saya dalam hati ya, wah ini ketemu dengan orang memang taruhlah lebih senior gitu kan. Nah,
sementara saya tuh menjelaskan tentang itu, ternyata mungkin ada sedikit salah. Oh, Bapak nih masalah ini harusnya begini, begini, begini. Nah, aduh, saya tuh jadi malu sendiri saya tuh. Nah, Ya. akhirnya, oh ternyata saya tuh, jadi yang saya bingung tuh bagaimana menghadapi orang seperti itu. Apakah jadi rasanya jadi saya jadi nggak pede gitu kan. Tadinya wah yang dihadapi konsumen yang ini ternyata yang konsumennya itu lebih paham gitu. Gitu. Silakan Pak Vincent. Nah itu mungkin Ya. pengalaman pribadi ya. Ya. Pernah ya itu langsung ke lokasi dan dia tuh pertama ya saya jelaskan, oh ini ya seharusnya ini gini seharusnya, waduh. Nah, ya saya tuh jadi saya tuh sampai saya tuh melempar, oh ini bukan tanggung jawab saya karena saya tuh hanya menjual. Sementara masalah taruhlah sampai ini besinya gimana, ininya apa, bahannya apa ya. Sementara saya tuh nggak bisa menjelaskan apa-apa. Nah, karena apa? Saya memang bukan bidangnya gitu. Sampai ke itu tidak memahami seluruhnya gitu kan. Hanya pahamnya tuh hanya menjual produk yang saya jual itu seperti gini ininya. Nah, sementara dalam-dalamannya itu ya belum paham. Nah itu yang saya tanyakan tuh harus seperti apa untuk menghadapi yang memang orang lebih paham gitu, begitu. Mungkin itu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam. Ya pokoknya Kang Dedi jangan lupa ya, kalau seringkali kita itu mengalami kondisi di mana ada beberapa orang yang produk knowledge-nya lebih bagus. Nah sekarang ini kita sedang berada di era di mana kita sudah kalah dengan, bukan sudah kalah ya, tapi kita diinggirkan atau dipinggirkan oleh Google, Kang Dedi. Itu salah satunya. Dunia internet itu sudah memakan kita luar biasa. Nah, lalu yang kedua, Kang Dedi, mau tidak mau kita harus belajar lagi. Saya dulu juga pernah ikut jualan properti, Kang Dedi. Jadi, Mas Vincent, saya punya dana segini, tolong carikan tanah yang sekiranya balik namanya murah dan sebagainya gitu kan. Dan ketika saya mencarikan barang yang diinginkan oleh tamu tersebut, si tamu ini sangat paham dengan produknya, gitu. Produk saya juga gitu loh. Di situ saya merasa nyaman gitu, Kang Dedi. Saya tidak mau merasa di bawah mereka atau tidak beda. Saya harus merasa sama, setara. Ya, berarti Bapak ini luar biasa ya, knowledge-nya soal produk saya ini Bapak. Nah, di situ sebenarnya kekuatan kita untuk closing, Kang Dedi. Ya, salah satunya ya, Kang Dedi. Jadi, oh Bapak karena sudah paham sekali dengan produk saya ini, kira-kira tertarik ambil yang mana nih Pak? Ya. Apa mau ngambil yang bawah atau ngambil harga atas gitu kan. Jangan sampai tidak pede, janganlah Kang Dedi. Saya pikir Kang Dedi ini luar biasa memahami lah soal properti. Ya intinya benar-benar menguasainya secara luar dan dalam. Tinggal menyiasati ketika ada tamu yang memang benar-benar paham tentang produk knowledge kita, ini adalah tantangan bagi kita supaya kita bisa membuat tamu itu semakin mendekati garis closing atau deal-nya itu tadi. Jangan sampai Kang Dedi sudah ada tamu yang lebih paham, Mas ini kan gini-gini, nah itu Bapak paham itu. Nah, setelah kata nah Bapak itu paham, ini adalah momen di mana Bapak Dedi bisa mengunci tamu tersebut. Nah, Bapak ternyata lebih paham, berarti Bapak memiliki ketertarikan terhadap produk saya ini, Pak. Kira-kira Bapak mau ngasih DP tanggal berapa ini, Pak? Nanti saya kirim ya nomor rekening saya, Pak, untuk transfer tanda jadi. Itu bisa menjadi salah satu titik balik kita untuk mengkantornya itu, Kang Dedi. Dulu saya juga jualan sepeda motor ketika awal-awal tahun 89-an gitu. Itu saya nggak ngerti apa-apa, Kang Dedi. Jujur saya nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika ada orang yang lebih paham dan sangat melihat sepedanya ini sangat minat, Kang Dedi, saya kunci orang itu, Kang Dedi. Saya kunci dia. Wah, masnya paham banget. Kebetulan waktu itu orangnya orang Cimahi, Kang Dedi.
orang Cimahi berarti kan tetangganya Kang Dedi ya. Iya. Daerah Cimahi sana itu. Dia suka dengan Honda 70 gitu. Dia ngejar saya sampai ke Bali waktu itu. Ini produknya bagus sekali Mas Vincent. Berapa gitu. Karena dia mengetahui detail, saya bilang, wah Bapak ini kayaknya tertarik dan paham ini. Kira-kira Pak, Bapak mau ngedilkan sepeda ini di harga berapa? Itu kan kalimat yang membungkam mereka Pak pada akhirnya. Sehingga mau tidak mau kan mereka buka omongan gitu loh. Antara mau jadi makelar untuk jual lagi atau memang mau beli sendiri. Akhirnya dia buka omongan, Mas, saya beli ya di harga 7,5 juta. Waduh, jangan murah-murah, Mas. Saya beraninya di 10 juta karena ini sepeda koleksi. Bayangkan Honda 70 tahun itu masih banyak-banyaknya, tapi cari yang ori dan bisa di starter dengan double seat yang terpisah itu kan susah nyarinya. Nah, karena dia paham, akhirnya dia ya ketemunya closingnya di harga 9 juta Kang Dedi waktu itu. Dan itu yang menjadi uang saya untuk bisa membeli sepeda motor dan tanah untuk pertama kali. Gitu Kang Dedi. Jadi jangan kita nggak pede jangan Kang Dedi. Ya. Tapi itu adalah titik balik kita untuk bisa mengcounter dan mau beli nggak. Ya. Nanti sudah bisa Yes. menjadi jalan closing ya itu ya. Yes. Nah takutnya gini Kang Dedi. Mereka udah pinter ternyata cuman untuk nunjukin ilmu pengetahuannya. Kayaknya nggak mungkin lah. Wah kalau cuma sekedar ngetes kayaknya enggak deh. Kayaknya Bapak lebih paham produk saya. Kira-kira Bapak mau close di harga berapa ini? Saya tunggu ya. Itu lebih sip Kang Dedi. Kira-kira begitu Kang Dedi. Nanti kita akan ngobrol diskusi intens sendiri ya. Masukannya itu. Ya, nuhun pisan Kang, nuhun pisan Kang. Jadi memang kita harus selalu mempelajari apa kelebihan dan kekurangan produk kita ya. Dan kita juga harus banyak akal untuk bagaimana dengan menutupi kekurangan kita untuk menjadi closing. Seperti itu ya Pak Vincent ya. Iya. Saya boleh cerita sedikit Mas Hen, Ya, Mas Pram. silakan. Ya, jadi saya cerita MC di salah satu teman saya dengan ada Chinese waktu itu. Itu kali ketiga saya handle mantenan gitu kan ya. Saya waktu itu jadi MC Chinese. Jadi saya harus nunggu dulu karena kan ada momen di mana pengantin pria itu datang, kemudian kita minta penonton berdiri waktu itu. Ya. Saya ngisinya dengan nyanyi waktu itu Mas Pram. Saya nyanyi. Tiba-tiba manajer saya WA gitu. Manajer pribadi saya WA. Bro. Ini manten laki-lakinya udah datang, Bu. Pengantin pria udah datang, Bro. Langsung lampu itu sorot sudah kan ada tim syutingnya waktu itu ya tahun 2004 waktu itu Mas. Udah ada syuting, udah apa saya udah. Baiklah Bapak Ibu dan para hadirin serta handetolan, mari kita berdiri bersama menyambut datangnya mempelai pria. Udah datang, sudah berdiri semuanya Mas. Berdiri semuanya. Tahu nggak yang datang itu apa Mas? Yang datang kira-kira menurut Mas Pram siapa itu? Yang datang itu bukan pengantin pria Mas Pram. Ternyata catering. Catering. Jadi dia bawa makanan gitu sambil lolak-lolok itu bingung. Ini ada apa? Orang-orang kok berdiri. Bawa minuman kayak gitu kan. Ya kan. Saya kan malu waktu itu, tapi saya harus segera improve. Saat itu juga saya harus improve. Ya kan? Titik baliknya kan. Dan itulah titik awal saya mulai suka dengan joke ketika saya nge-MC. Bapak Ibu, para hadirin dan handetolan, demikian tadi latihan kita menyambut mempelai pria. Silakan kembali duduk. Tuh, kan? Jadi kan kita nutupi malunya di sini bayaran dari dia gitu. Karena saya malah lu nge-MC loh, enggak udah bawa aja gitu. Karena dia nggak tahu malunya saya waktu itu gitu. Dan manajer saya sampai hari ini WA, Sam, aku butuh duit Sam, ya apa dicoba duit MC, ojo aku isin aku. Saya secara pribadi malu Mas itu kan. Dan dia sampai hari ini masih ada di Malang, masih fine aja, masih usaha gitu kan. Dan dia teman baik gitu aja. Ini contoh kan Mas, mengatasi kekurangan akhirnya dibuat menjadi improve dan akhirnya membuat suasana jadi asik, lucu, ketawa dan ya banyak handetolan yang pada ngomel. Ini orang tidak bisa kerja benar.
double delete tapi tidak ada salah. itu hanya sekedar contoh. Saya pernah mengalaminya sampai seperti itu, Mas Pram. Jadi itu Begitu, memang Mas Pram. dituntut Monggo, Mas Pram. kreativitas kita ya, Pak ya. Wajib mau nggak mau. Ya. Jadi kita keadaannya. punya ruang benar. Hmm. Benar. Jadi makanya kan ruang kreativitas itu tidak terbatas pada satu bentuk bangunan kan, Mas. Iya. Ya, mau padahal banyak sekali seniman itu yang darah seninya itu muncul ketika dia dituangi air yang mengandung kadar alkohol berapa persen kayak gitu. Atau mungkin beberapa tukang bangunan itu bisa giat bekerja dan kreatif itu ketika dia bisa mancing selama berjam-jam. Jadi ada pertanyaan kecil ini untuk sindiran untuk pemerintah gitu ya, Mas, ya kan ya. Mungkin ini kan disiarkan di Facebook ya. Kalau ada kata-kata Malang Creative Center tuh apakah nanti dijamin dari gedung Malang Creative Center itu atau muncul kreativitas baru, itu kan pertanyaan juga. Itu hanya pertanyaan untuk pemerintah itu kan ya. Iya, Baik, begitu Mas Pram. Mungkin ada Ya. yang mau tanya lagi, boleh? Ini dari kolom chat ini ada Ibu Suprihatun, bagaimana membuat sebuah keputusan tetap kerja atau bisnis? Ini soal ini kegalauan hati ini. Boleh open mic? Bu Suprihatun ya. Silakan Iya. Open video, Mbak. Open mic, open video. Iya. Silakan, Ibu. Iya, itu saya mau tanya itu tentang apakah saya harus bisnis atau masih tetap kerja seperti itu. Karena selama ini kan saya kerja dan bikin untuk minuman kesehatan sama kue-kue itu pada saat saya libur seperti itu. Ya. Jadi disambilah istilahnya seperti itu. Ya, silakan Pak. Pak Supriyatun ini kerjanya di mana, Pak? Saya di Kalidia komputer, bergerak di bidang komputer. Penjualan Di bagian apa? Oh, di bagian penjualan ya. Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Ini dilema yang memang dihadapi oleh semua bisnismen ya. Kang Dedi, Bu Sri Asih, Bu Esti Hastarini, ya, pemilik Wuning itu tadi. Mas Suprapto, Mbak Melisa, Mas Muhammad Fatoni. Seorang pebisnis itu berarti seorang penjudi, Bu Supri. Jadi ketika Anda mau gambling, mau bertaruh, itu berarti Anda sudah siap untuk menghadapi risiko apapun. Secara prinsip, kalau ditanya membuat sebuah keputusan tetap kerja atau bisnis ini balik kepada jenengan lebih nyamannya di mana. Ada kata-kata kita orang sukses harus keluar dari zona nyaman. Ya, jadi mana yang nyaman menurut Anda? Bisa jadi kalau Anda mengikuti kata peribahasa tersebut keluar dari zona nyaman, berarti Anda harus bisnis karena kerja itu nyaman kok. Setiap bulan ada yang buat cakot-cakot alot ya. Bisa buat bayar cicilan. Tapi bisnis itu nggak ada nyamannya, Mbak. Kang Dedi sampai hari ini masih tetap mencari peluang-peluang properti baru yang bisa dijual dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi loh, teman-teman ya. Dengan modal yang setidak adanya, ya diusahakan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu nggak ada modal, dapat untung sebanyak-banyaknya. Itulah orang-orang public speaking seperti saya. Jadi MC misalkan. Contoh MC aja. Itu kan modal. Kalau kita orang-orang Jawa, MC itu mengatakannya MC itu tulisan dari M sama C, Kang Dedi. Jadi modal congor ya, modal mulut aja. Iya serius. Yang modal mulut aja kita sudah dapat bayaran ada yang 2 juta, 3 juta. Saya pernah dapat properti ini tanpa modal. Tanpa modal juga. Tanpa modal karena menjualkan produk orang lain. Benar. Ya. Jadi MC-nya Kang Dedi ini maklar cuan gitu loh. Maklar yang berusaha untuk mencari cuan. Ya kan? Tinggal Mbak Supriyatin gimana? Maunya tetap bekerja ya sudah bulanannya seperti itu. Padahal saya lihat tadi Mbaknya sempat share makanannya ya Mbak Supri ya? Iya. Padahal makanannya secara kemasan sudah menarik loh. Ya kan? Tinggal Mas saya nggak mau meninggalkan kerjaan. Ya sudah berbesar modal, cari anak buah, dikembangkan. Jadi sambil kerja tapi di rumah jadi bos.
Di kantor sama dikongkoni, disuruh sama bos, Iya. tapi di rumah Anda yang bos, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Nah, itu kan itu bisa silakan. Itu juga pilihan gitu loh. Ya kan? Jadi pilihannya adalah tetap dijenengan. Saya tidak bisa menyuruh Mbak Supri untuk stay di kantor terus satu bisnis aja enggak. Tapi ini opsinya bisa tetap kerja, ya bisnisnya digedekan atau sambil bisnis. Ya, betul. Ya, sambil bisnis jalan, kerjanya pelan-pelan ditinggalkan, kenapa enggak? Ya kan kalau bisnisnya gede, ya. Dan nanti untuk urusan kasirnya sama Mbak Ayu Chandra nanti akan disupport ya untuk urusan kasir-kasirnya itu. Ya. Iya. Gitu. Monggo Mas Pram. Makasih Mbak Supri ya. Mbak Supri di mana ini posisi? Posisi di mana Mbak? Jogja. Di mana Mas? Jogja. Oh Jogja ya. Iya. Oh iya. Saya kemarin baru sana Mbak, baru dari sana saya. Oke. Bentar. Ya, terima Siap. kasih. Mas Ahmad Jaini bisa di mute dulu. Terima kasih. Sudah Pak. Ya ini ada pertanyaan lagi di Monggo kolom Mas chat Pram, ada lagi? dari Sari Asa Furniture. Saat presentasi, apakah hanya cukup bermodal company profile dan BMC saja? Jika tidak, apalagi harus dipersiapkan? Ya Mbak Sari ya temannya Mbak Elija, temannya kita semua. Sebenarnya ngomong presentasi itu kan balik lagi presentasi di mananya. Ini yang jadi pertanyaan Mas Pram. Ya. Kita hadir di rapatnya BPKK. Ya kita nggak perlu bawa company profile dan BMC, nggak perlu. Ya presentasi itu berarti kan menghadirkan Bapak Ibu bahasa Indonesianya itu kan dari bahasa Inggris kan. Makanya kata-kata buku absen itu keliru, sebenarnya buku present. Karena absen itu nggak ada, absen itu nggak ada. Tapi kalau present itu mengadakan, menghadirkan. Ya. Saat menghadirkan produk, apakah hanya cukup? Ini kan bahasa Indonesia seperti itu akhirnya. Jadi saat menghadirkan produk kayak Pak Dedi itu presentasinya langsung ke lapangan. Bapak, saya punya bangunan luas tanahnya 7x10, kemudian luas rumahnya 6x8. Semua bangunan ini dibuat pada zaman Belanda dan kemudian Bapak Ibu perlu diketahui suratnya ini sudah masuk sertifikat bukan petok D lagi. Nah, untuk pengurusannya bisa melalui kami atau misalkan Bapak nanti ngurus sendiri akan ada potongan khusus 10%. Nah, yang menarik Bapak Ibu, rumah ini dulu pernah ditempati oleh Kang Deddy Miswar, salah satu aktor handal yang bisa menjadi salah satu nilai value untuk Bapak Ibu menempati. Bisa jadi ketika nanti Ibu tinggal di sini, maka rumah ini akan menjadi museum untuk perfilman Indonesia. Saya buka harga dari harga 2M. Silakan Bapak Ibu. Karena tawaran yang sebelumnya sudah ada di angka 2,2. Ini contoh saja Kang Deddy ya. Itu contoh ya Mbak Sari ya. Jadi apakah hanya cukup berbekal? Kalau perlu nggak perlu company profile dan BMC saja. Kita ngelihat presentasinya dulu Mbak. Colonel Sanders itu yang sudah ditolak berkali-kali oleh beberapa produk makanan sampai akhirnya dia bikin sendiri KFC. Itu ditolaknya 100 kali Mbak. Presentasinya itu padahal ya bawa produk, bawa pel, bawa buku absen pegawai, dia ngasih simulasinya. Ditolak, Mbak. Ya. Justru ketika dia sudah stres, kemudian dia duduk lalu ngobrol dengan seseorang dan dia hanya ngobrol seadanya, orang itu tertarik malah jadi fast food terbesar seantero dunia. Ya. Ya, atau Jack Ma dengan Alibabanya itu. Awalnya hanya seorang cleaning service AC, kemudian punya impian, dia menulis detailnya. Jadi company profile dan BMC itu sebenarnya adalah supporting sistemnya. Nah, yang menarik pada saat presentasi adalah cara kita menyampaikan produk kita. Jadi penajamannya ada di produk, Mbak. Bawa kayu, Bapak Ibu. Ada yang tahu ini apa? Oh, ini kayu, Mas. Bisa dibuat apa aja. Buat rumah, apalagi. Furniture, apalagi. Kursi Mas, apalagi bupet. Kalau perlu Mbak Sari yang memulai pertanyaannya. Apakah kayu itu hanya sebatas untuk kursi, meja, dan rumah saja? Bapak Ibu punya HP, punya nih saya coba. Nah, bisa jadi holder HP kan.
Nah, ternyata bisa buat untuk bukaan botol kan. Tergantung dari kreativitas dari kita sebagai pemilik kayu. Jadi presentasi yang kemarin disampaikan Mbak Sari di forumnya teman-teman BIJ kemarin itu luar biasa. Luar biasa. Dan saya ikut mempromosikannya. Karena dari Mbak Sari, saya kasihkan ke teman. Iki gini, siapa itu tulisannya? Azza. Bahkan saking terkenalnya sampai Roma itu membuatkan lagu khusus untuk Mbak Sari. Ya kan? Azza. Gitu kan. Azza, Azza. Ada lagunya Kang Deddy aja tahu tuh lagunya itu. Ya kan? Ya, jadi Mbak Sari, kalau kita ngomong presentasi, pertama coba dilihat dulu presentasinya di mana. Ini yang pertama. Kira-kira presentasinya di kantor, di Disperindak, ya itu dilihat dulu. Nomor 2, ketika sudah jelas dengan produknya, bawalah contoh yang minimalis dengan hasil maksimal. Kayak kemarin itu kayu untuk apa Mbak namanya Mbak? Untuk ganjel HP itu, untuk HP stand itu, HP stand. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak, mungkin ya produk-produk kayu untuk menjadi handle-nya pintu cadangan, ya, atau mungkin menjadi tempat gantungan dadaan kayak gitu. Itu kan belum pernah kepikiran kan Mbak? Oh iya yo, gawe gantungan kelambi dadak ini apa ya? Kul aku camping sak waya-waya. Kan Mbak Sari ini dulu Impala, ya kan, Ikatan Mahasiswa di luar kepala. Jadi lali KPB ilmu besar. Lalu mata pelajaran itu dolin tuh ya, main aja. Entah ya waktu buat di rumah, pokoknya waktunya buat ke gunung baik itu kan ya. Jadi seperti itu Mbak Sari ya. Iya. Ya nanti sebenarnya kalau yang teman-teman ini tinggal penajaman produk kok, ya kan. Iya. Sayangnya saya belum ada waktu ke sana itu, Mas. Siap. Ya. Oke, ini udah ada pertanyaan terakhir. Kita menuju sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali di webinar ini, jadi Bapak Ibu mempromosikan bisnis Anda, langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa video atau brosur. Jadi ngomong langsung sambil membawa produknya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, saya mempunyai barang seperti ini. Nah, ini kegunaannya ini. Jadi langsung berbicara di depan kamera. Yang sudah mendaftar ke saya adalah Bu Elija. Kemudian yang kedua adalah Pak Prapto. Kemudian yang ketiga Bu Popi. Ya, kesempatan pertama saya berikan ke Bu Elija. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya lagi ya Pak ya yang pertama. Nggak apa-apa. Sekarang Bu. ya Pak ya. Langsung Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elija. Saya punya produk coklat sehat yang bisa dimakan dan bisa diminum. Kami memproduksi coklat dengan bahan baku kakao murni dengan saya fermentasi sendiri dan juga non fermentasi. Dengan dikombinasi dengan kacang-kacangan dan rempah-rempah yang baik dikonsumsi untuk menambah imun, yang cocok untuk saat pandemi saat ini, Pak. Nah, coklat apa aja yang saya produksi? Ada coklat makan yaitu Elija Krepes mereknya, yang untuk minuman Semoklat. Ada 10 varian dari keduanya itu. Ada dark coklat, coklat susu, milk, almond dark coklat, tempe dark coklat, teh dark coklat, wijen dark coklat, dan rempah-rempah dark coklat itu rempah-rempahnya kunyit, jahe, serai, dan mix dark coklat. Mix dark coklat itu antara rempah-rempah dan kacang-kacangan dan milk coklat itu dipadu menjadi satu kesatuan yang dikemas dan sehingga mempunyai cita rasa yang enak, lebih menarik dan unik gitu Pak. Gitu aja, terima kasih dari saya. Monggo kalau mau lihat-lihat video atau lihat produk saya di IG atau WA saya langsung juga bisa. Ya. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi? 085 103 103 103 12 12 8001.
8001. Saya ulangi 085 103 128 001. Iya, kalau mau lihat detailnya produk saya bisa di IG Pak. Iya. IG-nya coklatkrepes.elija. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prapto, ada Pak Prapto? Pak Prapto ada? Kalau tidak ada, menuju ke Bu Popi. Ada Bu Popi dari Food and Cookies? Ada? Kalau tidak ada, berarti ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Pak Ari Ekstrada. Ya, selamat malam, Pak. Sebentar, ini ambil produk nggak, Pak? Ya, silakan. Sambil ditunjukkan produknya. Sebentar, Pak. Biar Kasih lebih waktu. mantap. Ya, masih menunggu Bapak Ibu. Mohon bersabar. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Bisa dibuka kameranya? Nah, silakan Pak. 3 menit. Oke, selamat malam. Saya dari Tirta Sanum, industri olahan lidah buaya dan kelapa. Yang pertama, saya punya produk manisan lidah buaya kayak gini. Nah, ini dari bahan baku lidah buaya plus gula plus pengikat serbuk jelly. Ya. Nah, untuk rasanya unik sekali. Sensasi makan manisan ini yaitu keras-keras, Pak. Jadi ketika dimakan gambarnya keras tapi dalamnya nyus gitu, Pak. Mantap sekali nih, Pak, untuk rasa manisnya ini pas di mulut ya gitu. Tanpa pengawet sehingga aman sekali untuk dikonsumsi. Dan ini sudah bersertifikat halal juga sehingga saya jamin untuk para Muslim aman sekali, Pak, mengonsumsi ini. Nah, kemudian ada keripik kelapa. Nah, baru kita, Pak, karena corona sebenarnya. Ini saya olah dengan ringan itu dengan suhu rendah sehingga nutrisi dan vitaminnya tetap terjaga. Keripik kelapa ini free gluten, bebas kolesterol, tanpa pengawet, dan tanpa ampas. Saya jamin dan kemeremes, Pak. Kita didapat bisa lewat bisnis juga sama di Instagram kita, Pak, ada di Ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak? 083 835 737 637. Saya ulangi, Pak, ya. 083 835 737 637. Betul, Pak. Mungkin Mas Ari bisa ditulis di kolom chat, mungkin kalau ada Instagramnya, silakan. Ini sudah ada yang menanggapi, Bu Supriyatun, ini saya mau, Pak. Nah, ini. Memang tujuan webinar ini untuk mempertemukan para pebisnis, karena saya tahu dan sadar untuk memasang iklan di Facebook maupun di Instagram itu memang nggak murah. Oleh sebab itu saya adakan webinar ini untuk membuka rezeki Bapak Ibu semua untuk bisa. Amin. Ya, jadi mohon Pak Arik ditulis di kolom chat nomor teleponnya, sekali lagi mungkin ada Instagramnya. Terima kasih banyak, Pak. Ya.
Ya. Ya, sambil kita menunggu Mas Ari untuk menuliskan, ini ada yang raise hand, Bu Suprihatun, mungkin ada yang mau disampaikan? Atau mungkin mau berpromosi, silakan. Saya mau mempromosikan minuman kesehatan saya itu, Pak. Ya, kalau boleh ditunjukkan produknya, Bu, biar lebih mantap. Iya. Yang ini minuman kesehatan itu ekstrak wedang rempang, Ya. rimpang. Ada beberapa, ada ekstrak pandan, ada juga ekstrak telang seperti ini. Nah, itu semua saya produksi sendiri. Bisa yang cair atau yang bubuk-bubuk seperti ini. Tapi kalau untuk cair belum bisa kirim untuk yang jauh-jauh karena itu tidak tahan lama ya kalau untuk yang cair. Kalau untuk bubuk ini bisa tahan sampai 8 bulan. Semua dari bahan rempah-rempah. Kita kemas dalam bentuk bubuk. Ya. Mungkin kalau melihat produk saya ada di IG saya, Suprihatun. Nomor teleponnya bisa dihubungi, Bu? 0815 0815 785 785 11881. 11881. Saya ulang ya, 0815 785 111 Ya, 11881. Ya. Instagramnya Ibu Suprihatun ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, ini udah ada yang mau promosi lagi? Satu orang lagi? Karena waktunya sudah. Pak Dedi, Mas, Pak Dedi. Pak Dedi, silakan. Ini yang terakhir ya. Karena udah waktunya. Perkenalkan dulu. Ya, silakan Pak. Saya dari agensi properti syariah. Kelebihannya itu yang saya pasarkan itu tanpa bank. Ya. Ya, jadi kenapa properti syariah? Jadi khusus yang tanpa bank. Jadi kita tuh tidak bekerja sama dengan bank. Jadi mau yang cash atau kredit itu langsung sama developer. Jadi nggak melewat. Jadi nggak ada sistem bunga, nggak ada kena kalaupun telat nggak ada denda. Kalau yang kredit itu atau yang lewat 2-3 bulan kena sita. Di kami enggak. Jadi nggak ada sistem denda sita, itu nggak ada bunga. Nah, itu kelebihannya di properti yang kami pasarkan. Nah, untuk Bapak dan Ibu mungkin yang mau memiliki rumah halal gitu, rumah halal tanpa riba, rumah halal tanpa riba. Ya, karena di sini kami memasarkan yang benar-benar syariah. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti yang konvensional itu nggak bagus, bukan berarti. Tapi ini memang agar Bapak dan Ibu atau masyarakat yang memiliki rumah itu diberi ketenangan. Nggak, misalkan kan ada yang mungkin, wah telat cicilan 1 hari 2 hari, aduh bunga berapa persen nih? 1, 2, 3 bulan nggak bayar, nggak tenang nih, pasti kena sita nih. Nah, di kami itu enggak, diberi ketenangan. Itu kelebihannya. Ya. Kami memasarkan di Bandung khususnya dan Jabodetabek. Nah, Jabodetabek, jadi ya Jawa Barat lah, Jawa Barat dan Jabodetabek.
Nah, bagi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur kami belum belum punya relasi. Mudah-mudahan ke depan ada. Jadi kami bisa membantu warga yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memiliki rumah syariah. Nah, jadi khusus yang mungkin mau berinvest mungkin ya orang Jawa, mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah mau berinvest di Jawa Barat. Karena Jawa Barat nih ya dari mana-mana tuh ada kelebihannya. Udaranya sejuk, ya, gitu ya. Banyak tempat-tempat wisata. Nah, mungkin di Bandung ada di Lembang, Subang, itu ya, di Ciwidey, Pangalengan. Nah, itu kelebihannya yaitu udaranya yang mungkin sejuk. Nomor WA yang bisa dihubungi, Pak? Nomor WA-nya kalau mau yang memang produk-produk bisnis gitu ya, semua bisa dilihat di 0856 ya 2417 882. Saya ulangi 0856 2417 8882. Ya. IG-nya Hunian Islami Surga Duniaku. IG-nya Hunian Islami Surga Duniaku. Hunian Islami Surga Duniaku. Surga Duniaku. Ya. Ya. Jadi produknya salah satunya ini saya mungkin banyak ya, tapi salah satu saya ambil karena kalau dibuka banyak mungkin ya. Ini salah satunya ini produk yang di Bandung ini Syariah Islamik Soreang mungkin ya. Yang di Bandung itu Syariah Islamik Soreang ini. Nah, kelebihannya ini kawasan khusus Islami gitu. Nggak ada warga yang non Islam karena ini produk yang khusus Islami gitu ya. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk berinvestasi properti di Bandung dan sekitarnya bisa menghubungi Pak Asep, Dedi Asep Mulyana di 0856 24 17 8882. Ya. Saya ulangi 0856 2417 8882. Ya. Di situ mungkin bisa dibuka mungkin nanti karena itu WA bisnis. Ya. Banyaklah produknya bisa milih mau lokasi mana gitu kan. Sesuai mungkin budgetnya, sesuai lokasinya macam-macam. Oke. Mungkin itu cukupnya. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak terasa ini sudah jam 9. Pak Pram. Ya, silakan. Sebentar. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pohon kakao, Pak Pram. Saya membutuhkan biji kakao yang seperti ini, yang basah seperti ini, Pak Pram. Mungkin ada yang mau mensuplai saya. Nanti kalau harganya cocok, pasti saya order continue nanti, Pak Pram. Siap. Nanti Ya, bisa makasih Pak Pram. Nanti bisa di-share di grup ya. Yang siap. Bisa. Makasih Pak Pram. Ya. Oke, Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk mengakhiri webinar ini. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Vincent ada closing statement. Ya, cuman satu saja dari saya untuk semuanya. Jadi yang perlu ditambahkan tadi adalah yang dilupakan oleh teman-teman adalah teman-teman semuanya siapapun yang menonton live acara Zoom kita hari ini bisa bekerja sama dengan kami. Itu yang pertama. Lalu jangan lupa langsung sampaikan nomor WA. Karena Azza Furniture ini butuh nomor WA-nya untuk di-share juga. Mbak Elijah ini juga butuh agar coklatnya ini akan menjadi go global. Jadi kata-kata kalimatnya simpel adalah, ayo saya membuka kerjasama untuk reseller. Ya, Coklat Crepes ini butuh. Azza Furniture ini butuh, Mbak Supriyatun butuh. Kang Dedi tadi butuh link di Jawa Timur. Ini peluang. Ya. Kemudian Mas Ari tadi, Bu Sri Asih. Jadi jangan lupa untuk bekerja sama. Jujur PR saya banyak sebenarnya dari BEC itu Mas, mencarikan kakao kering untuk Bu Elijah ya. Untuk Mbak Juliana saya minta maaf kalau di Kampung Coklat itu sudah punya ini sendiri Bu, harganya jauh lebih mahal. Tapi monggo kalau Bu Elijah mau ya. Tapi secara prinsip Pak Vincent. Saya butuh kakao yang basah seperti ini, Pak Vincent. Yes, paham. Kalau di Kampung Coklat nggak ada, Bu. Iya. Yang ditawarkan oleh Mbak Juliana itu, Bu. Ya, jadi saya ingin menambahkan teman-teman, ayo kita di sini berkolaborasi.
Kita mulai dari yang kecil dulu supaya nanti kalau sudah gede semuanya kita sudah bisa saling bergandengan, bukan lagi mencari uang tapi menolong orang dan membantu siapapun yang butuh untuk ditolong. Itu Mas Pram. Ya. Oke, sebelum saya tutup, mohon untuk kita berfoto bersama, mohon sambil ditunjukkan produknya seperti ini. Nah, kita foto sejenak ya, sebentar aja sambil menunjukkan barangnya. Silakan Pak Erik, Bu Sri Asih, Bu Agustin, Pak Putra, Bu Ayu, Bu Imelda, kita foto sebentar. Mbak Melisa, Mas Potoni, Mas Heri, Bill Clinton, RW, Putra Bahrul Ulum, Agustini, ya. Itu Mas Muhammad Fatoni ternyata. Karena ini nanti rekaman ini nanti saya upload ke YouTube di Prans Management. Ya, siapa tahu ada produknya Bapak Ibu yang diminati. Ya, benar. Nah, ini sekalian promosi. Produknya aja Mas Ari, produknya sama double kan itu. Jadi produk itu agak apa-apa Mas Ari. Wis ben wong delok produkmu ya. Ya. Mbak Ayu boleh dinyalakan videonya? Pakai selimutnya nenek boleh ya. Supriyatun, Bu Supriyatun. Nah, Mbak Juliana, saya di Pendogerit ya. Silakan Bu Sri Asih, Bu Melisa, Pak Eri, Bapak atau Ibu RW, ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Sudah? Silakan. Oke, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu setelah mengikuti webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi malam Kamis minggu depan. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Vincent ditunggu Pak Vincent. Ya, Terima kasih semuanya. Siap. Besok saya ada di Malang teman-teman. Sampai ketemu di Malang. Ya, terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih. Pak Ayu, terima kasih. Sami-sami. Saya Cinlip ya.